Nah, kita sudah punya roadmap, nanti akan kami sampaikan. Jika digitalisasi ini jalan, dalam 5 tahun akan mampu mengurangi tenaga teknis 30%. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba membahas, menganalisa statement-statement Menpan RB dan dikaitkan dengan program prioritas Menpan RB. Maka saya membuat judul ini, Program Menpan RB menerapkan digitalisasi, mempersulit tenaga honorer administrasi jadi P3K. Kenapa saya mengangkat judul ini? Agar kita bisa paham alur pemikiran daripada pemerintah terkait dengan tenaga honorer. Inilah program prioritas Kemenpan RB yang saya bacakan yang perlu saja. Yang kedua, penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas. Ini fokusnya ke digital. 3. Transformasi profesionalisme ASN berbasis digital. Semakin gamblang disebut di sini masalah digital. 4. Mal pelayanan publik MPP digital seluruh Indonesia. 5. Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Ini sudah diterapkan sekarang. Hampir semua program prioritas Kemenpan ini berdampak kepada tenaga honorer, khususnya tenaga administrasi. Mari kita coba mendengarkan dan menyimak penjelasan Menpan RB di depan Komisi 2 DPR RI beberapa bulan yang lalu. Kita ini sekarang 1,9% jumlah ASN kita. Kalau kita bandingkan Malaysia itu 3,7% dari persentase jumlah dan seterusnya. Maka opsi kita jangka panjang dan sebagaimana tren di dunia tidak ada lain kecuali digitalisasi. Tentu kemanusiaan penting tadi. Tanpa digitalisasi daerah yang luas ini, pertama tidak bisa cepat melakukan pelayanan, tidak bisa transparan, dan tidak bisa murah. Nah, korupsi ini karena tidak transparansi tadi. Maka digitalisasi jadi penting. Nah, kita sudah punya roadmap, nanti akan kami sampaikan. Jika digitalisasi ini jalan, dalam 5 tahun akan mampu mengurangi tenaga teknis 30%. Dalam 5 tahun akan bisa dikurangi 30%. Karena di luar pemerintahan sekarang sedang terjadi disrupsi. Diprediksi sekarang akan ada pengurangan 800 juta tenaga kerja akibat dari teknologi, kira-kira gitu. Karena tidak lagi perlu dengan orang, cukup dengan digital. Maka digitalisasi tadi menjadi fokus dari reformasi tematik tadi. Mari kita dengarkan penjelasan Kemenpan RB pada tanggal 24 Mei 2023. Masih baru terkait dengan tenaga honorer. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita dengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Bapak Dr. Insinyur Alex Denny. Silakan. Terima kasih Bu Pimpinan, Bu Hatifah, yang saya hormati para pimpinan Komisi 10, Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI, Mas Menteri, Bapak Dirjen, Ibu Dirjen dan Bu Sekjen, serta Bapak Ibu yang hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kami izin mewakili Pak Menpan yang diundang pada pagi hari ini. Beliau ada tugas keluar kota untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN guru. Tadi sudah disampaikan banyak sebetulnya oleh Mas Menteri, Bu Dirjen, dan Pak Dirjen. Kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal tambahan bahwa PR kita memang cukup berat dalam konteks transformasi aparatur sipil negara. Saat ini ASN kita sudah lebih dari 4,3 juta jumlahnya, tahun lalu 4,2 juta. Nah, belum lagi kita punya persoalan tenaga non-ASN yang dari tahun 2005 kita coba selesaikan. Sampai hari ini komitmen penyelesaian itu setiap tahun coba kita upayakan bersama-sama, tetapi faktanya bukannya makin selesai,
Masalahnya justru makin besar. Saat ini terdata sekitar 2,3 juta non-ASN kita, yang tahun 2005 itu sisa sekitar 60.000 saja, setelah 860.000 diangkat tanpa tes menjadi PNS pada waktu itu. Jadi kita mencoba menyelesaikan persoalannya bukannya tambah selesai, tapi ternyata malah tambah besar persoalannya. Nah, lebih dari 30% itu juga adalah tenaga pendidik, guru, dosen, tendik, dan lain-lain. Dan ada sekitar 750-an ribu adalah tenaga administrasi. Ini yang barangkali menjadi concern kita bersama, karena pada saat yang sama kita sedang melakukan digitalisasi besar-besaran di seluruh instansi pemerintah melalui SPBE. Jadi kalau kita melakukan digitalisasi, biasanya piramida dari employment itu menjadi terbalik. Kalau dulu pelaksananya jadi banyak, administrasinya jadi banyak, pada saat kita melaksanakan digitalisasi, biasanya piramidanya terbalik. Nah, ini PR besar untuk kita bersama. Berdasarkan program prioritas tadi, Menpan RB sangat fokus kepada digital. Fokus kepada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebelum digitalisasi, tenaga administrasi itu masih dibutuhkan banyak di Indonesia. Tetapi sesudah penerapan digital, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka seperti yang disampaikan oleh Bapak Denny tadi, akan seperti piramida terbalik. Ini piramida normal. Inilah piramida terbalik yang runcingnya ke bawah. Apa artinya ini? Tenaga administrasi semakin sedikit dipergunakan karena sudah memakai teknologi informasi. Kita sama-sama tahu di database tenaga non-ASN yang di BKN ada 735.045 tenaga administrasi. Dampak daripada sistem digital adalah tenaga administrasi ini. Karena semakin sedikit yang dibutuhkan. Apa artinya ini? Peluang jadi P3K semakin sulit. Pasti semakin sulit. Dan itu bisa kita lihat bahwa formasi untuk tenaga administrasi sampai sekarang belum ada. Dan saya percaya sampai 2024 formasi untuk tenaga administrasi tidak akan mungkin dibuat. Kelihatan dari programnya, kelihatan dari penjelasannya, kelihatan dari kebijakan Menpan RB. Mohon maaf, ini adalah analisa kita, menambah wawasan kita sebagai tenaga honorer. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.